SMP Negeri 3 Lembang terletak di Jalan Masapaila nomor 7 Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Inilah video pembelajaran inovatif yang saya lakukan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik sesuai capaian kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Justam, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar, kelas 002 jurusan Bahasa Indonesia. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran inovatif untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Oke, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bagaimana hari ini? Ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Lengkap. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran, Bapak mau cek dulu kesiapan belajar anak sekalian. Nah, bagaimana? Sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Oke, bagaimana pakaiannya? Sudah rapi? Sudah. Coba perhatikan. Nah, coba kebersihannya, lihat ya. Kalau misalnya ada yang kotor, ada yang sampah di bawahnya, silakan diambil. Ya, bukunya bagaimana? Sudah dibawa? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah coba bawa angkat bukunya. Nah, untuk memastikan bahwa betul-betul bawa buku atau tidak. Oke. Kalau pulpennya sudah dibawa kan? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya kesepakatan belajar. Jadi Bapak mau ingatkan kesepakatan belajar kita. Yang pertama apa? Tidak boleh main HP. Oke, tidak boleh main HP kecuali untuk proses pembelajaran. Yang kedua, Minta izin kalau ada keperluan di luar kelas. oke, minta izin kalau ada keperluan di luar kelas. Jadi nanti kalau misalnya ada anakku yang mau ke belakang atau mau keluar, silakan angkat tangannya baru minta izin. Yang ketiga, Tidak boleh mencontek. ya tidak boleh mencontek karena mencontek adalah perbuatan. Ya, perbuatan buruk atau salah satu perbuatan mencuri. Ya, jadi sekali lagi jangan lupakan kesepakatan belajar kita agar proses pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik. Paham semuanya? Paham, Pak. Bapak mau cek semangat anak-anak sekalian. Jadi Bapak punya permainan namanya permainan semangat. Jadi kalau misalnya Bapak seperti ini, kalian bilangnya se. Nah, kalau yang ini ma, kalau yang ini nggak. Berarti semangat. Oke, kita perhatikan sama-sama. Semangat. 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 Oke, tepuk tangan teman-teman. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri. Silakan berdiri. Kami
Ya, silakan duduk kembali. Bapak mau bertanya sama anak sekalian, pernahkah kalian membaca cerpen? Pernah. Oke, judul cerpen apa saja yang kalian baca? Sahabat sejati. Sahabat sejati, apa lagi? Lentera ilmu. Lentera ilmu, terus? Ayahku pahlawan. Ayahku pahlawanku. Kalau sahabat sejati tentang apa ceritanya? Tentang persahabatan. Tentang persahabatan. Kalau lentera ilmu? Tentang guru. Kalau tadi ayahku pahlawanku itu tentang apa? Tentang perjuangan seorang ayah. Oke, tentang perjuangan seorang ayah. Kita belajar sebelum kita masuk materi, kita asesmen dulu, yaitu asesmennya melanjutkan cerita. Nah, jadi caranya nanti Bapak akan buat satu kalimat, kemudian siswa yang saya tunjuk harus melanjutkan cerita tersebut atau kalimat tersebut. Ditambahkan dengan kata lalu. Jadi lalu apa? Misalnya contoh. Misalnya kalimatnya saya pergi ke pasar. Nah, ketika ada yang saya tunjuk, ya langsung tambahkan lalu saya membeli ikan. Nah, itu contohnya. Paham semuanya? Oke, kita mulai. Jadi kalimat pertamanya adalah saya pergi ke sekolah. Lalu saya berangkat dengan teman. Lalu saya datang atau tiba ke sekolah. Lalu saya belajar. Lalu saya menulis. Lalu saya bermain. Jadi manusia menulis sambil bermain ya. Lalu saya pergi jajan ke kantin. Lalu saya membeli. Lalu saya membeli. Lalu saya makan. Lalu saya makan. Lalu saya kenyang. Lalu saya minum. Lalu saya istirahat. Lalu saya istirahat. Lalu saya belajar. Oke, kapan pulang ini? Lalu pergi main sama teman. Kapan pulang? Lalu masuk lagi. Lalu mengerjakan tugas dan terakhir Lalu pulang. Oke, lalu pulang. Oke, tepuk tangan untuk. Jadi dari permainan sederhana itu anak-anakku semoga bisa membuat cerita yang lebih baik. Jadi misalnya kita punya satu kalimat terus kita lanjutkan bersama teman-teman kita. Nah, jadi apa sebenarnya manfaat kita mempelajari materi pada hari ini, yaitu cerita pendek, agar anak-anakku lebih kreatif dalam mengembangkan imajinasi yang ada di dalam pikiran anak-anakku sekalian. Dan jadi hari ini kita akan belajar pada materi menulis cerpen, yaitu kompetensi dasar 4.6, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun yang menjadi indikator pembelajarannya, siapa satu orang yang bisa baca? Oke, Nur Hikmah, silakan. Menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. Menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan. Oke, terima kasih Nur Hikmah, silakan duduk. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya siapa lagi yang mau baca? Oke, silakan Jumatia. Setelah menyayangkan gambar seri, peserta didik diharapkan dapat menyusun kerangka cerita pendek dengan baik dan benar. Setelah pembelajaran model BPJL dan kerangka cerita, peserta didik diharapkan dapat menyusun cerita pendek dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan dengan benar. Oke, terima kasih Jumatia. Ya, Bapak mau bagikan kelompok terlebih dahulu. Nah, karena bentuknya sudah heterogen, sudah ada laki-laki dan perempuan dalam setiap satu kelompok meja, jadi langsung Bapak bagikan. Jadi kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi ingat, untuk kelompoknya itu nanti saling kerjasama pada saat mengerjakan proyeknya atau produknya. Dipaham semuanya? Paham ya? Oke. Nah,
kita lanjut. Jadi sebelum mengerjakan proyeknya, Bapak mau kasih materi terlebih dahulu. Nah, seperti yang anak-anakku sudah lihat di dalam PowerPoint-nya, jadi cerpen adalah sastra kisaran pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Selanjutnya, adapun yang menjadi struktur cerpen, kira-kira ya kita baca sama-sama struktur cerpen yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua? Yang ketiga? Komunikasi. Dan yang keempat? Resolusi. Oke, bagus sekali. Jadi seperti yang aku sudah baca tadi sama-sama. Jadi struktur cerpen yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu berisi pengenalan. Ya, jadi ketika kita menulis cerpen, ya yang pertama kita tulis itu adalah pengenalan. Apa yang kita kenalkan dalam cerita kita? Yang pertama itu tokoh. Yang kedua latar, tempat dan waktunya, dan yang terakhir adalah masalah awalnya. Nah, itu yang kita tulis di dalam orientasi. Selanjutnya rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu berisi tentang kejadian-kejadian tak terduga setelah masalah awal muncul di orientasi tadi. Nah, kalau komplikasi itu apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi komplikasi itu adalah puncak masalah. Jadi masalah terbesar yang ada di dalam sebuah cerita itu. Jadi setelah ada kejadian-kejadian tak terduga, ya muncullah masalah yang paling besar. Dan yang terakhir adalah resolusi. Resolusi adalah solusi atau penyelesaian masalah, betul sekali. Jadi setelah kita munculkan masalah yang paling besar, ya kita carikan solusi atau kita selesaikan masalahnya. Ya bisa dimengerti, bisa dipahami. Oke, selanjutnya ciri kebahasan cerpen. Ya, kita baca sama-sama lagi. Yang pertama apa? Oke, sudut pandang pencerita. Yang kedua? Dialog. Ya, dialog. Yang ketiga? Ya, yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Oke, terima kasih, betul sekali ya. Jadi ciri kebahasan cerpen itu ada 7. Yang pertama sudut pandang pencerita. Jadi sudut pandang pencerita maksudnya sebagai apa atau di posisi mana pencerita dalam cerpen tersebut. Misalnya kalau dia menggunakan sudut pandang pertama, berarti dia menggunakan kata aku atau saya. Kalau dia menggunakan sudut pandang ketiga, berarti dia menggunakan kata ya dia atau langsung nama tokohnya. Ya, adapun dialog, dialog itu apa artinya? Ya betul, dialog artinya percakapan. Jadi ketika kita menulis cerpen harus ada percakapannya. Selanjutnya kata benda khusus. Apa itu kata benda khusus? Ya misalnya contoh, kalau hewan itu kata benda umum. Kalau kata benda khususnya hewan apa? Ada yang tahu kata benda khususnya ayam hewan? Ya beo bisa. Salmon hewan. Banyak hewan kan, ayam, apalagi sapi, apalagi ya burung. Nah kalau kata benda khususnya burung, ya tadi beo, apalagi ya merpati, apalagi ya elang. Nah itu kata benda khusus. Jadi ada kata benda umum, ada kata benda khusus. Selanjutnya uraian deskriptif. Uraian deskriptif itu adalah kita menggambarkan situasi dan kondisi yang ada dalam cerita tersebut. Yaitu kita menggunakan indera, seolah-olah kita melihat, mendengar, dan merasakan langsung ceritanya. Ya itulah uraian deskriptif. Kalau majas di dalam cerpen itu ada banyak majas, tapi yang kita akan pelajari 3. Yang pertama majas apa? Simile. Majas simile. Yang kedua metafora. Yang ketiga personifikasi. Kalau majas simile itu majas apa? Ya majas simile itu majas perbandingan langsung. Contohnya yang menggunakan kata seperti, laksana, bagaikan, bak. Ada yang bisa kasih satu contoh? Misalnya contoh majas simile apa? Ada yang bisa? Ya coba dulu ini majas simile. Seorang burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu terlepas dari kata apel sambil menjerit sudah begini.
Oke, betul sekali. Dia terbang bagai ketapel yang ya seperti ketapel ya. Jadi burungnya itu ya terbang seperti ketapel. Tahu ketapel kan? Ya, ketika kita tembakkan dia akan terbang kencang ya. Begitulah terbangnya burung pipit. Ya, itu contoh majas simile. Nah, selanjutnya ada tadi majas metafora. Majas metafora artinya apa? Ya, betul sekali. Jadi majas metafora itu adalah majas perbandingan tidak langsung. Ya, berbeda tadi dengan simile yang langsung. Nah, kalau metafora itu perbandingan tidak langsung. Contohnya, misalnya dia memiliki hati batu. Batu itu bagaimana wujudnya? Ya, keras. Berarti hatinya diumpamakan seperti batu, yaitu keras. Ya, itu ya contohnya. Nah, selanjutnya majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah makhluk hidup, seolah-olah hidup. Misalnya contoh, daun itu melambai-lambai. Biasanya yang melambai-lambai kan makhluk hidup atau manusia. Nah, tapi daun yang benda mati bisa melambai-lambai. Nah, itulah disebut sebagai majas personifikasi. Paham ya? Oke, selanjutnya pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tujuannya untuk melibatkan pembaca. Misalnya, pernahkah kalian belajar tentang cepet? Pernahkah kalian makan nasi ayam? Nah, itu contohnya pertanyaan retoris. Jadi pertanyaan yang memang ditugaskan ya dibuat untuk melibatkan pembaca. Ya, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Ya, adapun langkah-langkah menulis cerita pendek. Ada yang bisa baca satu orang? Ya. Coba dulu syuhada, langsung baca saja. Menulis cerpen. Ya, catatlah kata-kata. Oke, yang kedua, susunlah yang ketiga, kekuatan emosi. Oke, terima kasih Nur Syuhada. Jadi seperti yang dibacakan tadi bahwa yang pertama ketika kita menulis cerpen adalah mencatat kunci yang berkaitan dengan topik. Ya, jadi kalau misalnya bahas tentang persahabatan ya cari kata-kata yang berhubungan dengan persahabatan. Kalau mau bikin cerpen tentang guru ya cari kata-kata yang berhubungan dengan guru. Selanjutnya susunlah menjadi kerangka cerpen secara kronologis. Ya, setelah kita catat-catat hal yang penting ya kita susun secara kronologis ya berurutan. Selanjutnya kembangkan kerangka itu menjadi cerpen yang utuh dengan menggunakan kekuatan emosi. Ya, jadi kerangkanya kemudian kita susun secara utuh dengan menggunakan struktur yang tepat tadi. Yang ada orientasinya, ada rangkaian peristiwanya, ada komplikasinya, dan yang terakhir ada resolusinya. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Selanjutnya, nah, seperti yang Bapak tadi sudah janjikan bahwa kita akan mengamati gambar seri. Nah, silakan lihat gambar pertama dulu. Kira-kira yang kalian lihat dari gambar pertama apa? Ada anak kecil yang pakai seragam sekolah. Ya, ada anak kecil pakai seragam sekolah. Kira-kira dia mau kemana? Ya, betul ya, karena dia pakai seragam sekolah, jadi otomatis dia mau ke sekolah. Nah, kalau gambar kedua apa? Ada mobil ambulan di depan sekolah. Ya, ada mobil ambulans depan sekolah. Kira-kira biasanya kalau ada mobil ambulans depan sekolah apa yang terjadi? Imunisasi. Ya, ada imunisasi atau ada yang sakit ya kemungkinan. Kalau gambar ketiga, coba perhatikan gambar ketiga. Di situ ada apa? Ada beberapa saya yang berbaris. Satu orang menyembunyikan takut. Oke, jadi ada beberapa siswa yang berbaris. Terus ada juga siswa yang sembunyi karena mungkin takut. Itu yang berbaris, coba lihat mukanya. Kira-kira dia bahagia atau menangis? Nangis. Ya, dia menangis ya, jadi ada air matanya. Nah, berarti yang orang kedua itu yang sembunyi dia takut apa? Dia takut disuntik ya. Tapi lihat gambar keempat, dia akhirnya Disuntik. ya disuntik apa kira-kira? Imunisasi. Apa lagi biasanya kalau disuntik di sini? Vaksin. Sudah divaksin semuanya? Sudah. Kira
juga masih ada yang belum divaksin. Coba perhatikan gambar kelima. Nah, apa yang ada di gambar kelima? Ya, jadi ada anak kecil yang sudah bahagia. Jadi itu mukanya bahagia ya. Ada mukanya yang bahagia. Ya, kenapa dia bahagia? Karena dia sudah diimunisasi, sudah divaksin, otomatis dia sudah sehat. Ya, jadi kalau misalnya anakku nanti yang belum divaksin misalnya, ya silakan divaksin biar kita sehat, terhindar dari virus. Oke, jadi dari gambar seri di atas, ya kita mengerjakan proyeknya, kita mengerjakan produknya. Jadi saya bagikan dulu LKPD-nya. Dan silakan perwakilan kelompok ke depan ambil LKPD-nya. Coba perhatikan seperti yang Bapak tadi sudah jelaskan bahwa dari 5 gambar seri yang anakku sudah perhatikan, ya silakan dicatat apa saja yang kalian lihat dari gambar tersebut, mulai dari gambar pertama sampai gambar kelima. Ya bisa dipahami. Nah selanjutnya nanti Bapak juga akan bagikan kertas berwarna. Silakan kalian gunting-gunting gambarnya, kemudian kalian tempel. Kalian bawa gunting kan? Oke, kalian juga sudah dibawa. Oke, sudah lengkap orangnya. Nah, jadi nanti kalian tempel-tempel gambar tersebut, terus kalian catat apa saja informasi penting dari gambar tersebut. Ya, buat yang semenarik mungkin, seindah mungkin. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya, jadi ingat, untuk tugas ini harus dikerjakan atau harus diselesaikan pada pertemuan hari ini. Kenapa kita harus menyelesaikan tepat waktu? Biar kita bisa bersikap apa? Ya, disiplin dan ya tanggung jawab. Jadi ingat tugasnya harus selesai pada hari ini. Ya, silakan dikerjakan.
Bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Oke, selanjutnya kita presentasi. Jadi silakan dibacakan atau dipaparkan apa yang telah kalian buat, apa yang kalian telah lakukan tadi tentang cerpennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Mustika Ratu. Gambar pertama, Andra memakai seragam sekolah, lalu Andra berangkat ke sekolah dengan wajah yang gembira. Gambar kedua, setelah Andra sampai di sekolah, Andra melihat ada mobil ambulans di depan sekolahnya. Gambar ketiga, terlihat ada beberapa siswa yang berbaris dengan ekspresi takut. Ada juga yang menangis. Andra yang takut divaksin akhirnya bersembunyi. Gambar keempat, akhirnya Andra divaksin dengan wajah yang ketakutan. Gambar kelima, akhirnya Andra bahagia karena merasa sehat setelah divaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ibu Aini. Kelompok
sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan proyek dan produk yang kalian kerjakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. Oke, jadi terima kasih. Selanjutnya dari semua materi yang kita pelajari pada hari ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Rizky. Ya, berapa panjangnya cerpen? Pertanyaan yang bagus. Jadi cerpen itu adalah 10.000 kata maksimal. Jadi kalau sudah lebih dari 10.000 kata itu sudah disebut sebagai novelet. Nah, kalau lebih lagi sudah disebut sebagai novel. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya kira-kira ada yang ingin menyampaikan pesannya? Ya, silakan Ical. Saya sangat senang karena bisa menulis cerpen dengan mudah. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ical. Dan bagaimana materinya? Apakah masih ada kendala? Tidak. Semua bisa dipahami. Oke, semua sudah jelas dan bisa dipahami ya? Ya, Oke, Pak. alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pidatonya? Saya Pak. Oke, silakan Muhammad Naim. Cerpen adalah karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang mengisahkan kehidupan seorang tokoh. Struktur cerpen, orientasi rangkaian peristiwa, komplikasi resolusi. Oke, jadi terima kasih Naim karena sudah menyimpulkan materinya. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, jadi kita akan belajar tentang bagaimana menulis cerpen berdasarkan pengalaman. Nah, kalau yang tadi itu kalian menulis cerpen berdasarkan gagasan. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, dulu saja silakan. Cerpen apa yang akan kita buat? Oke, jadi pertanyaannya bagus. Jadi cerpen apa yang akan kita buat itu bebas ya. Yang penting berdasarkan pengalaman sehari-hari kalian. Boleh pada saat kalian liburan atau mungkin pergi ke sekolah atau pergi ke pasar. Yang penting berdasarkan pengalaman. Jadi kira-kira ada yang tahu apa itu cerpen? Cerita pendek. Oke, apa lagi? Ya, cerita yang mengisahkan kehidupan seseorang. Apa lagi? Siapa masih ada? Yang ada masalahnya. Ya, cerita yang ada masalahnya. Jadi seperti yang anak sudah sampaikan itu benar semua, bahwa cerita cerpen itu adalah cerita pendek yang ada masalahnya, yang mengisahkan kehidupan seseorang. Jadi selanjutnya silakan ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Tetap semangat, tetap belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.